Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 25 Februari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Buyung yang Terpecah. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 13 ayat 12 sampai dengan ke-14. Buyung anggur yang dipecahkan. Katakanlah kepada mereka firman ini. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur. Dan jika mereka berkata kepadamu, masakan kami tidak tahu betul bahwa setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur? Maka katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seluruh penduduk negeri ini akan kupenuhi dengan kemabukan. Para raja yang duduk di atas tata Daud, para imam, para nabi dan seluruh penduduk Yerusalem, aku akan membantingkan seorang kepada yang lain sampai mereka hancur. Bapak-bapak dan anak-anaknya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang, dan tanpa ampun. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami melihat tentang kemarahan Allah yang dinyatakan di dalam Yeremia 13 ayat 12 sampai 14. Namun kemarahan Allah ini adalah kemarahan dalam rangka untuk mengasihi dan sebagai sebuah peringatan bahwa segala sesuatu ada batasnya. Batasnya adalah sikap dan keputusan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, buyung yang dipecahkan. Kalau kita membaca dalam Yeremia 13 ayat 12 sampai 14, lalu kita tidak sandingkan dengan bagian-bagian Alkitab yang lain, kita bisa mengambil kesimpulan ketiga ayat ini seakan-akan Allah sedemikian kejam. Mengapa? Karena buyung itu adalah gambaran daripada orang Yehuda dan Yerusalem. Itu akan dipecahkan. Bahkan firman Tuhan berkata, aku akan membantingkan seorang kepada yang lain sampai mereka hancur, bapak-bapak dan anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang, dan tanpa ampun. Kalau hanya berbicara tentang ayat 14 ini, seakan-akan kita bertemu dengan Allah yang sedemikian kejam. Main marah, main membantingkan, main menghancurkan. Buyung adalah gambaran daripada manusia, yaitu diri kita sendiri atau juga hati manusia. Namun kemarahan Allah sesungguhnya esensinya adalah bukan untuk membinasakan. Esensinya bukan Allah tidak berbelas kasihan. Esensinya bukan Allah tidak sayang. Dan esensinya bukan Allah tidak mengampuni. Justru karena Allah sayang, justru karena Allah ingin mengampuni, lalu mengingatkan peringatan ini. Kalau engkau tidak bertobat, maka engkau akan seperti buyung yang terpecahkan ini. Kalau kita melihat logikanya, apakah ada Allah merancangkan buyung itu dipecahkan? Tidak demikian. Seluruh penciptaan dari awal penciptaan, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau kita adalah seperti buyung, diciptakan menjadi buyung yang indah. Apa itu buyung? Buyung itu wadah yang terbuat bisa dari tanah liat, bisa juga di dalam tradisi orang-orang Timur Tengah dari kulit hewan ataupun dari kayu. Tetapi bagian yang dipecahkan di sini adalah buyung yang terdiri dari tanah liat. Jika kita tidak kemudian berbalik kepada Allah, hidup kita kemudian hancur-hancuran, sesungguhnya bukan Tuhan yang menghancurkan, diri kita sendiri yang menghancurkan. Kalau kita belajar ada beberapa kemudian peristiwa panjat tebing, seringkali manusia ingin mendekati hal-hal yang bahaya. Panjat tebing itu harus melalui pengamanan yang sangat luar biasa. Saya pribadi pernah memakai tali panjat tebing itu untuk turun dari mercusuar yang ada di Pulau Edam di Kepulauan Seribu. Pada waktu itu saya mengikuti yaitu Bina Kader Pendeta. Jadi melewati latihan fisik seperti militer. Talinya itu dikatakan itu kuat untuk bisa satu mobil. Jadi menahan satu mobil kalau bobot badan kita manusia di bawah 100 kilo. Tentu mobil berkali-kali lipat dan itu kuat. Apalagi manusia cuman katakanlah di bawah 100 kilo. Maka itu baik. Tetapi ada orang yang dengan sengaja tidak mau memakai pengamanan lalu memanjat tebing. Tujuannya tentu untuk membuktikan dan menantang nyali. Seyogianya kita kalau tidak mau diikat oleh Tuhan, dibimbing oleh Allah, yang hancur siapa? Yang hancur kita sendiri. Allah sudah memberikan pengamanan, perlindungan lewat firman Allah, nasihat-nasihat, tuntunan, aturan.
kita diberikan panduan, jangan ke kiri, jangan ke kanan, mengikuti petunjuk-petunjuk yang sifatnya adalah petunjuk untuk memberikan keselamatan. Lalu lintas seluruh petunjuknya ada dalam rangka kita dijaga keselamatannya. Keselamatan dalam Kristus itu memberikan petunjuk. Petunjuknya itu apa? Yaitu firman Allah. Kalau kemudian manusia berjalan dengan jalan sendiri, pikirannya sendiri, caranya sendiri, tidak mengikuti petunjuk Tuhan, yang terjadi apa? Mereka binasa, mereka hancur seperti buyung, dan anggur yang ada dalam buyung sebagai anugerah kehidupan yang ada pada diri kita, tentu akan terpecah kemudian jatuh, kemudian dia tidak ada lagi di tempat, menjadi sia-sia. Segala anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan seperti anggur yang dalam buyung. Tapi kalau buyung yaitu diri kita sendiri, hati dan hidup kita, kita tidak jaga dengan baik-baik, maka semua anugerah yang di dalam diri kita akan tertumpah keluar dan tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya buat diri kita masing-masing. Mari sahabat seperjalanan, kita jangan menjadi buyung yang dipecahkan oleh Allah. Jaga rumah tangga kita. Jangan menjadi rumah tangga seperti buyung yang retak, pecah, hancur-hancuran. Jaga juga karakter kita. Jangan menjadi karakter yang rusak, hancur-hancuran. Karena kita tidak memiliki karakter ilahi. Kita tidak memiliki buah roh dalam setiap kehidupan kita. Mari kita jaga juga setiap kepercayaan yang sudah diberikan pada kita di dalam pekerjaan, di dalam bentuk uang, di dalam bentuk kepercayaan apapun. Jangan sampai kepercayaan itu menjadi retak, pecah, berkeping-keping karena kita tidak bisa menjaganya. Oleh sebab itu sahabat seperjalanan, jagalah buyung hidupmu, jagalah hatimu, jagalah pikiranmu. Jagalah perasaanmu, jagalah ucapanmu, jagalah hidupmu. Jangan sampai terpecah karena mengapa? Karena kita tidak menjaganya dengan baik. Kehidupan akan memberikan keselamatan di dalam Kristus Yesus yang memberikan kehidupan kekal, tapi kehidupan kita pun akan terselamatkan sewaktu kita hidup dalam kebenaran. Orang percaya bisa menghadapi masalah, bisa menghadapi problem hidup, bisa menghadapi bencana, bisa mengalami sakit penyakit, bisa mengalami musibah, tapi tidak bisa memecahkan buyung kehidupan kita. Mengapa? Karena kita tetap hidup di dalam kebenaran, menjaga setiap kepercayaan yang sudah Allah berikan kita dengan sebaik-baiknya. Kita tidak menjadi orang yang rusak karena hidup di dalam dosa. Karena dosa, ketidaktaatan kepada tuntunan dan aturan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, hukum-hukum yang sudah Tuhan berikan kepada kita akan menghancurkan kita. Sama juga seperti orang Yehuda, Yerusalem, orang Israel yang hidupnya tidak sesuai dengan jalan Allah, maka dirinya sendirilah yang menghancurkan dirinya. Allah itu pengampun, Allah itu penuh dengan kasih sayang. Allah tidak pernah merancangkan kebinasaan, tapi rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau seakan-akan Tuhan itu marah dan ingin menghancurkan kita, maka siogianya sama seperti orang tua yang seringkali bisa mengancam anak, kamu tidak akan diakui sebagai anak kembali, keluarlah dari rumah ini. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuannya karena untuk mengingatkan, biarlah kita menjadi buyung yang utuh dan bukan buyung yang dipecahkan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi buyung yang utuh dan bukan buyung yang pecah.